Pernah nggak sih Anda frustrasi sama aplikasi kantor yang lemotnya minta ampun atau layanan online yang sering banget down? Seringkali masalahnya itu bukan di teknologinya loh, tapi di perencanaannya. Nah, disinilah kita akan membongkar cetak biru di balik setiap layanan TI yang hebat, desain layanan. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gini, gampang banget bikin layanan TI yang secara teknis, ya jalan. Tapi, bikin layanan itu benar-benar bekerja untuk bisnis, itu cerita lain. Desain layanan inilah jembatan yang menghubungkan keduanya, yang memastikan teknologi itu benar-benar melayani tujuannya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih sebenarnya desain layanan itu? Anggap saja ini cetak biru yang kita butuhkan sebelum membangun gedung pencakar langit digital kita. Jadi poin pentingnya gini, desain layanan itu bukan tentang membangun layanannya, tapi tentang merencanakannya. Sama persis kayak arsitek yang bikin cetak biru super detail sebelum tukang bangunan meletakkan satu bata pun. Ini buat mastiin semua yang dibangun nanti bakal kokoh, efisien, dan yang paling penting, sesuai sama tujuannya. Nah, kuncinya ada di sini. Setiap layanan yang hebat itu, pada dasarnya memberikan dua janji. Pertama, utility. Gue ini berguna nggak sih buat lo? Kedua, warranty. Lo bisa ngandelin gue nggak? Kalau Anda paham dua janji ini, Anda paham inti dari desain layanan. Dua hal ini akan jadi pemandu kita. Yuk kita kupas janji yang pertama, utility alias kegunaan. Gimana caranya kita mastiin layanan yang kita rancang itu bukan cuma sekedar fitur keren, tapi benar-benar alat yang dibutuhkan bisnis buat sukses? Biar janji ini terpenuhi, ada 3 pilar utama nih. Kita butuh semacam menu layanan yang jelas, lalu ada perjanjian soal kualitasnya, dan terakhir, pengelolaan semua pihak ketiga yang ikut membantu. Mari kita lihat satu persatu. Bayangin aja ini kayak menu resmi dari sebuah restoran TI. Katalog layanan ngasih tahu bisnis dengan jelas, ini loh layanan yang tersedia, ini yang bisa diharapkan, dan begini cara pesennya. Ini penting banget buat menghilangkan kebingungan dan menetapkan ekspektasi yang pas. Kalau katalog layanan itu menunya, nah, manajemen tingkat layanan atau SLM ini adalah janji tertulis tentang kualitas makanan dan pelayanannya. SLM inilah yang mendokumentasikan janji-janji spesifik soal kinerja, misalnya uptime harus 99,9% atau waktu respons maksimal 4 jam. Oke, jangan pusing dulu lihat diagram ini. Intinya simpel kok. Lihat kan gimana semua kotak ini saling terhubung, dari bisnis di paling atas sampai pemasok di paling bawah. Nah, SILM itu ibarat lem super yang nyatuin semua bagian yang bergerak ini. Tanpa SILM, janji ke pelanggan bisa dengan gampang berantakan. Tapi kan janji layanan kita seringnya nggak cuma bergantung sama tim internal kan? Nah, disinilah pilar terakhir utility berperan, manajemen pemasok. Proses ini mastiin semua mitra eksternal kita, mulai dari penyedia cloud yang strategis banget, sampai pemasok kertas kantor, benar-benar memenuhi komitmen mereka. Karena yaitu, sebuah rantai kan cuma sekuat mata rantai terlemahnya. Oke, jadi layanan kita udah dipastiin berguna. Sekarang, kita pindah ke janji kedua, warranty. Bisa diandelin nggak sih? Bagian ini adalah tentang proses-proses yang memastikan layanan kita berjalan dengan baik, aman, dan selalu ada saat kita butuh. Ada 4 pilar yang menopang keandalan ini. Mereka memastikan layanan kita selalu nyala, punya sumber daya yang cukup, bisa pulih kalau ada bencana, dan tentunya aman dari ancaman. Keempatnya ini, kalau digabung, memberikan kita ketenangan pikiran. Nah, ini cara paling pas buat jelasin manajemen ketersediaan. Pengguna tuh nggak peduli sama semua komponen teknis yang rumit di belakang layar. Mereka cuma peduli satu hal, layanan itu berfungsi pas mereka butuh. Titik. Proses ini tujuannya yaitu memastikan lampunya selalu nyala. Nah, ini bedanya penting banget. Gampangnya gini deh. Manajemen ketersediaan itu tugasnya mastiin ban mobil Anda nggak kempes waktu lagi dipakai sehari-hari. Sementara itu, manajemen keberlangsungan itu mikirin apa yang harus dilakuin kalau amit-amit seluruh mobil Anda hanyut kena banjir. Keduanya penting, tapi skalanya jauh beda. Manajemen kapasitas itu intinya mastiin kita nggak kehabisan bensin di tengah jalan. Ini adalah proses yang proaktif, ngelihat ke depan dan nanya, kita siap nggak nih? Siap buat lebih banyak pengguna, lebih banyak data, atau lebih banyak transaksi. Contoh Facebook ini jelas banget. Coba bayangin merencanakan kapasitas bukan buat 1.000 orang, tapi buat 1 miliar pengguna. Dan tentunya pilar keandalan terakhir yang nggak kalah penting, keamanan. Diagram ini nunjukin kalau keamanan itu bukan sekedar pasang firewall terus selesai. Ini adalah siklus yang terus berputar. Apa aset kita? Apa ancamannya? Seberapa besar risikonya? Dan gimana cara kita menangkalnya? Kuncinya adalah berpikir selangkah lebih maju dari ancaman, jadi proaktif, bukan cuma reaktif. Oke, kita udah bahas 8 proses yang beda-beda, banyak banget ya.
Terus gimana caranya semua ini nyambung jadi satu desain yang utuh dan gak berantakan? Jawabannya adalah koordinasi desain. Anggap aja ini kayak manajer project untuk seluruh tahap desain layanan. Dialah yang mastiin semua proses yang udah kita bahas, dari SLM sampai keamanan, bekerja sama, saling ngobrol, dan gak saling bertabrakan. Dan voila, hasil dari semua kerja keras ini adalah sesuatu yang konkret. Paket Desain Layanan atau SDP. Ini adalah dokumen lengkap cetak biru final yang diserahkan ke tahap selanjutnya. Isinya ya semua yang perlu diketahui buat membangun, menguji dan merilis layanan dengan sukses. Oke, kita udah lihat semua bagian-bagiannya. Sekarang yuk kita rangkum dan jawab pertanyaan paling penting. Kenapa repot-repot ngelakuin ini semua? Apa untungnya buat bisnis? Segitiga ini ngejelasin tantangannya dengan sempurna. Desain layanan itu adalah seni menyeimbangkan apa yang diinginkan bisnis, yaitu fungsionalitas, dengan apa yang kita punya, yaitu sumber daya, dan kapan kita membutuhkannya, yaitu jadwal. Tanpa desain yang matang, salah satu sisi ini pasti bakal goyah, dan layanannya pun bakal gagal. Jadi, ini dia inti dari semuanya. Dengan merancang layanan secara sengaja, kita memastikan teknologi itu bukan cuma berfungsi, tapi juga memberikan nilai yang berkelanjutan. Ini tentang membangun layanan yang efisien, andal, aman, dan yang paling penting, benar-benar membantu bisnis mencapai tujuannya. Sebagai penutup, coba deh pikirin ini. Ambil contoh aplikasi perbankan, layanan streaming, atau bahkan email kantor yang Anda pakai tiap hari. Dengan kerangka yang baru aja kita bahas, bisa nggak Anda lihat gimana mereka menyeimbangkan janji utility dan warranty? Kalau diperhatikan, tiba-tiba Anda bakal mulai melihat cetak biru di balik setiap layanan digital yang ada di sekitar kita.